Di balik gemerlap ibu kota, ada jaringan hitam yang menggerogoti isi perut bumi dan menyuapi perut orang-orang rakus di puncak kekuasaan. Skandal timah yang menyeret nama Harvey Moise dan Helena Lim bukan sekedar perkara hukum. Ini adalah kisah korupsi yang membentang dari ruang rapat elit Jakarta ke tanah-tanah rusak di Bangka Belitung. Dan kini, dua nama besar itu jatuh satu demi satu. Kita mulai dari titik tengah, skema korupsi tata niaga timah yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2022. Dua tokoh sentral muncul di permukaan, Harvey Moise dan Helena Lim. Dua figur berbeda latar belakang tapi bertemu dalam satu kepentingan, mengeksploitasi komoditas strategis negara demi keuntungan pribadi. Harvey Moise bukan nama asing di dunia pertambangan. Ia adalah perwakilan dari PT Refine Bangkatin atau RBT, perusahaan swasta yang jadi pemain besar dalam proses peleburan timah. Tapi di balik layar, Harvey membangun jaringan penghubung antara penambang timah ilegal, smelter, dan perusahaan-perusahaan cangkang. Ia bukan sekedar fasilitator. Harvey adalah arsitek korupsi, mengatur alur logistik, keuangan, hingga rekayasa administratif agar timah dari penambang ilegal bisa masuk sistem formal seolah-olah sah. Di sisi lain ada Helena Lim, seorang pengusaha money changer yang lebih dikenal publik sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Ia bukan bagian dari dunia tambang, tapi perannya sangat krusial, menjadi saluran pencucian uang hasil korupsi timah. Melalui perusahaannya, PT Quantum Skyline Exchange, Helena menerima aliran dana dari skema timah ilegal. Dalam putusan pengadilan disebutkan, ia menerima fee 900 juta rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi jaksa yakin jumlah itu jauh lebih besar hingga 210 miliar rupiah, meski belum bisa dibuktikan secara penuh. Menurut keterangan dalam persidangan, perusahaan milik Helena diduga untuk menyamarkan transaksi besar yang seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Ada dugaan kuat dana CSR perusahaan tambang pun dimanipulasi untuk mengaburkan sumber uang ilegal ini. Inilah titik temu dua dunia, satu dari dalam industri tambang, satu dari jalur keuangan informal. Keduanya saling melengkapi, dan ketika akhirnya hukum bicara, mereka tak bisa lari. Awalnya, proses hukum tampak berjalan biasa. Harvey Moise hanya dijatuhi hukum 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Helena pun divonis 5 tahun penjara. Tapi publik bereaksi. Tuntutan jaksa lebih tinggi, 12 tahun untuk Harvey, 8 tahun untuk Helena, serta denda dan uang pengganti ratusan miliar. Proses banding jadi titik balik. Di Pengadilan Tinggi Jakarta semuanya berubah. Harvey divonis 20 tahun penjara, Helena 10 tahun. Denda subsidiar dan pidana pengganti tetap, tapi durasi hukumannya melonjak drastis. Tidak berhenti di sana, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi pada tanggal 25 Juni 2025, MA resmi menolak permohonan kasasi keduanya. Majelis kasasi yang diketuai Dwi Arso Budi Santiarto tegas menyatakan, tolak. JPU menolak dan terdakwa tolak. Dalam waktu hanya 16 hari sejak berkas diterima, Mahkamah Agung menguatkan putusan banding, dan kini putusan itu final dan mengikat. Helena tetap divonis 10 tahun, Harvey tetap 20 tahun. Tidak ada jalan mundur, tidak ada lagi ruang negosiasi. Di balik cerita hukum dan angka-angka triliunan, kita tidak boleh lupa pada realitas paling nyata, kerusakan parah di Bangka Belitung. Tambang-tambang liar menjamur, banyak dari mereka bekerja tanpa izin, tanpa AMDAL dan tanpa etika lingkungan. Dalam laporan Walhi dan sejumlah lembaga lingkungan, disebutkan bahwa ratusan hektar tanah di Bangka kini menganga seperti luka terbuka. Sungai tercemar, laut menjadi keruh, dan warga lokal terpinggirkan. Tambang ilegal bukan sekedar urusan ekonomi gelap, ini adalah bencana ekologi, dan lebih menyakitkan lagi,
uang hasil perusahaan itu tidak kembali ke masyarakat, tapi ke segelintir orang seperti Harvey dan Helena. Bahkan beberapa koperasi tambang yang diduga menjadi topeng legalitas kini sedang diusut. Dugaan makin kuat bahwa ada modus CSR fiktif untuk menutupi aliran uang ilegal. Ini bukan sekedar kasus korupsi. Ini adalah penjarahan sistematis atas kekayaan alam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang punya akses, kekuasaan, dan koneksi. Masyarakat menyambut vonis ini dengan lega, tapi juga curiga. Karena dari sekian banyak pemain besar di industri timah, mengapa hanya dua nama yang jatuh? Apakah Harvey dan Helena hanya pion dalam jaringan yang lebih besar? Apakah ada aktor-aktor di balik layar yang belum tersentuh karena berada di zona aman politik dan bisnis? KPK sempat menyatakan bahwa kasus ini belum berhenti, akan ada pengembangan perkara dan masyarakat menunggu. Apakah benar akan ada tersangka baru? Apakah skema ini akan dibongkar hingga ke akar? Jika tidak, maka vonis ini hanyalah teater hukum, sebuah ilusi bahwa keadilan telah ditegakkan padahal hanya menyentuh permukaan. Skandal timah ini adalah cermin betapa tambang bisa menjadi kutukan bagi negeri kita. Jika tak dijaga dengan integritas, kita tidak bisa diam. Karena selama para perampok sumber daya alam masih bebas, rakyat tetap akan jadi korban. Jika Anda peduli pada lingkungan, pada keadilan, dan pada masa depan, sebarkan cerita ini. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena keadilan tak akan datang sendiri. Ia harus dipanggil.